Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 253. Di Paris pada malam hari, di kamar tidur sebuah villa, Qin Ming dan Isabella tidur berpelukan. Isabella mengenakan piyama putih tipis tembus pandang, tubuhnya menjulang, dia mendengus menggoda sambil mimisan, dan postur tubuhnya sangat tidak sedap dipandang, berbaring di pelukan Qin Ming seperti gurita, dengan satu kaki panjang seputih salju terbuka sepenuhnya menekan tubuh Qin Ming. Bisa tidur dengan kecantikan barat yang luar biasa dengan wajah bidadari dan sosok jahat pasti menjadi dambaan setiap pria. Saat itu sudah larut malam, semuanya sunyi. Qin Ming, yang sepertinya sedang tidur nyenyak, tiba-tiba membuka matanya. Latihan jangka panjangnya telah mencegahnya untuk tidur nyenyak akan segera terdeteksi. Saya menyadarinya sejenak. Dia menutupi mulut Cherry Isabella, mendorong dengan lembut untuk membangunkan Isabella, menunjuk ke pintu, dan berbisik di telinganya, ada pencuri di luar, kenakan pakaianmu, aku tidak ingin kamu dilihat oleh orang ketiga. Pria selain aku. Hati-hati. Isabella tersenyum genit, berguling, melepas piyama sutranya, dan mengenakan rok ketat berwarna merah. Qin Ming sudah akrab dengan setiap inci kulit Isabella yang putih dan seperti batu giok, dan tidak punya waktu untuk menghargai pemandangan menggoda yang membuat pembuluh darah mendidih. Dia menggunakan kemampuan kewaskitaannya untuk melihat keluar dan melihat tiga manusia serigala yang tinggi dan galak mencari satu di kamar di lantai pertama, tiga manusia serigala naik ke lantai 2, dan ada dua pria dan satu wanita berdiri di ruang tamu. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam pekerjaan intelijen, dan Anda benar-benar datang ke rumah kami. Qin Ming tersenyum dingin, Anda akan dihukum karena mengganggu istirahat saya. Isabella mengendus hidungnya, sedikit mengernyit, dengan ekspresi jijik di wajahnya secantik boneka porselen. Aku mencium bau kotor. Sepertinya dia adalah musuh bebuyutan klan darahku. Sial, dia mengganggu aku dan sayangku untuk bermalam bersama. Selamat sayang, tebakanmu benar. Ada manusia serigala, dan jumlahnya banyak. Mereka semua adalah elit di antara para prajurit serigala. Sepertinya ada 3 lagi yang berada di level prajurit. Formasinya tidak kecil. Qin Ming tenang dan tenang, apalagi menghadapi sekelompok serigala. Manusia serigala, bahkan jika dia dikelilingi oleh ribuan pasukan, dia tidak takut. Kalau begitu bersenang-senanglah dengan mereka. Isabella menjilat bibirnya. Wajah boneka porselennya yang seperti putri dan gerakannya yang haus darah membuat darah pria itu mendidih. Jika dilihat dari penampilan Isabella saja, ia terlihat memiliki wajah baby face dan sosok yang hot serta menggerahkan. Kebanyakan orang akan mengira bahwa ia adalah seorang wanita cantik lemah yang baru berusia sekitar 20 tahun. Umur seorang vampir jauh lebih lama daripada orang biasa. Dia berumur lebih dari 200 tahun. Usia seperti itu sudah pasti merupakan penyihir tua di antara manusia, tapi dia hanya bisa dianggap sebagai anak muda di antara para vampir. Kemudian, Isabella membuka kompartemen rahasia di lemari dan mengeluarkan 2 Desert Eagles berwarna perak. Badan pistolnya berwarna keperakan dan bersinar dengan cahaya dingin berwarna putih keperakan, seperti 2 bila berharga, indah dan mematikan. Gagang senjatanya diperpanjang, kalibernya lebih tebal, dan magasinnya dimodifikasi dari yang semula 7 peluru menjadi 12 peluru. Senjata semacam itu berbobot 2 kg dan memiliki recoil yang besar, sehingga mustahil bagi orang biasa untuk menggunakannya. Kemudian, Isabella mengeluarkan rantai peluru lain dan menggantungkannya di tubuhnya. Semua peluru ini adalah hulu ledak perak dengan daya ledak tinggi, yang dirancang khusus untuk menghadapi manusia serigala. Jika terkena, mereka akan meledak seperti granat kecil, yang sangat mematikan. Setelah dipersenjatai dengan cepat, Isabella yang mengenakan gaun ketat berwarna merah langsung menjelma menjadi Charlize Angels yang cantik dan bengis, sangat mirip dengan Laura di film Tomb Raider dan Ellie di Resident Evil. Kombinasi gaya sutra memberikan dampak visual yang kuat kepada orang-orang. Sebelum Qin Ming sempat menghargai penampilan heroik Isabella, dia menunjuk ke pintu dan berteriak, tembak. Bang, bang. Isabella tidak ragu-ragu dan menarik pelatuknya dengan tegas. Dengan 2 suara tembakan yang memekakkan telinga, pintu membuka 2 lubang besar. Peluru terus melesat ke depan, mengenai orang yang hendak mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Di dada manusia serigala di pintu. Dada werewolf langsung diledakkan dengan lubang darah sebesar 2 kepalan tangan, pelurunya meledak, dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Aduh! Manusia serigala itu melolong melengking. Tubuhnya yang kuat mundur beberapa langkah, jatuh dari pagar koridor dengan punggungnya, dan jatuh dengan keras ke lantai ruang tamu di lantai pertama. Di kamar tidur itu, bunuh. Tembakan itu juga mengingatkan manusia serigala lainnya. Di ruang tamu, Merdinger, yang memiliki rambut merah, janggut, dan tatapan mata yang menyeramkan, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada manusia serigala untuk menyerang. Di sebelah Merdinger, pria berwajah jelek itu adalah Jax, salah satu prajurit manusia serigala. Wanita lainnya, yang berotot kuat dan sekuat laki-laki, adalah Sivir, satu-satunya prajurit wanita di antara manusia serigala. Ketiga jenderal perang berkumpul, bertekad untuk membunuh Qin Ming. Demi kenyamanan pergerakan, masing-masing hanya membawa 2 elit prajurit serigala. Terlebih lagi, ada 3 jenderal yang yakin Qin Ming akan mati dan tidak bisa terbang.
Qin Ming menendang pintu hingga terbuka dan keluar dari kamar tidur. Dia mengenakan piyama pria berwarna hitam dan membawa pisau tajam di tangannya. Isabella mengikuti dari belakang, memegang dua senjata perak, dengan wajah dingin dan ekspresi pembunuh di wajahnya, berubah menjadi prajurit wanita yang heroik. Aum! Beberapa manusia serigala meraung serempak, merangkak di tanah, dan dengan berani berlari dari sisi kiri dan kanan, seperti binatang buas. Kau meninggalkanku kan? Isabella menggelengkan kepalanya dengan anggun, rambut pirang panjangnya tergerai, dan menembakkan kedua senjatanya secara berurutan. Desert Eagle yang dimodifikasi memiliki recoil yang besar, sehingga menyulitkan orang kuat sekalipun untuk memegangnya dengan kuat. Namun, Isabella, yang terlihat lemah, dapat menahannya dengan kokoh seperti gunung dan seringan apapun. Suara tembakan yang memekakkan telinga terdengar, peluru mendesis, dan seketika menembus wajah salah satu werewolf tersebut. Kemudian separuh kepala werewolf tersebut meledak, hidung, bola mata, bahkan dagunya semuanya terhempas. Dan daging dan darahnya kabur. Sungguh mengerikan untuk dilihat. Yang digunakan Isabella adalah peluru perak khusus, yang sangat mematikan bagi manusia serigala. Setelah peluru tersebut meledak, bagian manusia serigala yang terluka sepertinya telah disiram dengan asam sulfat pekat, dengan semburan asap putih yang keluar dan suara terbakar. Manusia serigala dengan hanya separuh kepalanya yang tersisa terjatuh, dan dengan bunyi celepuk, dia berbaring di kaki Isabella, berteriak dengan sedih dan berguling-guling dengan keras. Jika manusia tertembak seperti ini, dia pasti sudah mati di tempat. Namun, manusia serigala masih memiliki kekuatan untuk melawan, yang menunjukkan betapa kuatnya vitalitasnya. Kali ini, Isabella menunjukkan sisi berdarah dingin dan kejamnya, menurunkan tangan kirinya dan melakukan tembakan tegas lainnya. Peluru menghantam bagian atas kepala serigala, seluruh tengkoraknya hancur berkeping-keping, dan cairan merah putih terciprat. Pemandangan itu menakutkan dan menakutkan. Karena jaraknya terlalu dekat, ada cipratan darah ke tubuh Isabella, yang membuatnya jijik. Manusia serigala lainnya terkena dua peluru di punggungnya, meninggalkan dua lubang berdarah sebesar kepalan tangan. Rasa sakit itu membuatnya membuka mulutnya yang ganas, menjadi lebih brutal, dan mencakari dengan kedua cakarnya yang tajam. Isabella jika tertangkap pasti akan terkoyak-koyak. Isabella tidak mengelak, dia bergegas ke depan, melompat tinggi ke tubuh kuat manusia serigala lainnya, melakukan jungkir balik dengan anggun di udara, dan mendarat dengan anggun. Si cantik dan binatang itu berpapasan, dan manusia serigala yang berlari ke arahnya tersandung mayat itu dan berguling ke tanah. Jika Anda memfilmkan bagian ini dan memperlambat pemutarannya, Anda akan melihat dengan jelas bahwa ketika Isabella membalikkan manusia serigala, 4 tembakan dilepaskan. Pemukulan tersebut membuat punggung werewolf tersebut berdarah, tulang punggungnya patah, sehingga ia lumpuh dan tidak dapat bangun kembali. Di sisi lain, Qin Ming melawan 3 manusia serigala sendirian. Cakar besar manusia serigala pertama seperti daun katel melesat lewat, tetapi Qin Ming dengan mudah menghindarinya. Pada saat yang sama, pisau tajam di telapak tangan Qin Ming bersinar seperti kilat, dan dia memenggal kepala serigala dengan satu pukulan. Lukanya rapi dan halus, yang menunjukkan betapa tajamnya pisau tajam itu. Darah memercik setinggi lebih dari 1 kaki dari leher manusia serigala tanpa kepala. Darah itu jatuh lurus ke bawah seperti pilar batu dan menghantam tanah dengan keras. Darah seperti mata air terus mengalir, mewarnai tanah menjadi merah. Manusia serigala kedua kemudian mendekat, dan cakarnya yang besar setajam belati menyapu kepala Qin Ming. Qin Ming tidak mengelak, dan pisau tajam itu bertemu dengannya pada sudut yang rumit, langsung menusuk lengan manusia serigala yang jatuh. Manusia serigala yang berubah sangat ganas, dan kerusakan semacam ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Cakar lainnya terangkat seperti nelayan bulan dari laut, dan digali ke dalam perut Qin Ming. Pada saat yang sama, manusia serigala ketiga menekan bahu manusia serigala kedua, melompat tinggi, kepalanya hampir menyentuh atap, jatuh ke udara, dan menendang Qin Ming dengan angin kencang di kakinya. Dengan berat dan kecepatan manusia serigala, setiap orang yang hidup akan hancur. Qin Ming menyentuh tanah dengan kakinya dan mundur dengan cepat. Separuh lengan manusia serigala kedua terpotong menjadi 2. Boom! Manusia serigala ketiga menendang udara dan mendarat dengan keras. Seluruh koridor bergetar dan lantai retak. Pada saat ini, Qin Ming melompat keluar seperti anak panah dari tali, dan menusuk mulut manusia serigala yang baru saja mendarat. Saat Qin Ming melambaikan tangannya, setengah kepalanya terpotong. Melihat temannya sedang sekarat, werewolf kedua memukul punggung werewolf ketiga dengan pukulan yang berat dan ganas. Tubuh werewolf yang hanya tersisa separuh kepalanya tiba-tiba terbang keluar dan mengenai Qin Ming. Detik berikutnya, manusia serigala kedua merosotkan bahunya dan bergegas maju seperti bukit kecil, seolah ingin menggunakan tubuh temannya sebagai penutup untuk memukul Qin Ming sampai mati. Namun, pada saat ini, Qin Ming dengan cepat berbalik ke samping dan menebas dengan pedangnya. Separuh dari mayat serigala mengalami bencana lagi dan terpotong di bagian pinggang. Manusia serigala kedua yang bergegas lalu memukul ujung pisaunya seolah mencari kematian. Tanpa usaha Qin Ming, bilahnya dengan mudah menembus dada manusia serigala. Lengan Qin Ming terbalik, darah terciprat, dan manusia serigala kedua dikeluarkan isi perutnya, dengan usus berdarah muncul dari lukanya. Saat berikutnya, pedang itu berkilat, dan ada luka di tenggorokan di leher manusia serigala, dan dia pingsan. Qin Ming dan Isabella menyerang pada saat yang sama.
Hanya dalam 10 detik, 5 elit manusia serigala berubah menjadi mayat, seperti sepasang roh jahat pria dan wanita yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Sayangku, aku lebih cepat darimu. Isabella tersenyum main-main, seolah dia tidak sedang membunuh seseorang, tapi sedang bermain-main. Sayang, kamu masih luar biasa, aku pasti akan belajar lebih banyak darimu. Qin Ming berbalik, mengacungkan jempol, dan memuji. Bab 254. 3 orang di ruang tamu di lantai bawah menyaksikan pembunuhan anggota klan mereka, terutama Qin Ming dan Isabella, yang masih menggoda dan menggoda, tetapi tidak menganggapnya serius, dan sangat marah. Qin Ming, Isabella, kalian berdua harus bertarung sampai mati, membayar nyawa saudara-saudara kita, bunuh. Teriak Merdinger, memimpin, dan tiba-tiba melompat keluar, Jax dan Sivir segera mengikuti. Saat mereka berlari, pakaian ketiga orang itu dengan cepat robek oleh otot-otot yang menggembung. Bagian depan wajah mereka tiba-tiba berubah menjadi kepala serigala, taring mereka dengan cepat menjadi lebih panjang dan tajam, dan kedua cakar depan mereka juga menjadi lebih panjang dari lutut terbang ke lantai 2 dalam 3 arah. Ini adalah pertama kalinya Qin Ming bertemu dengan manusia serigala betina. Setelah transformasi, dia tampak mirip dengan manusia serigala biasa. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut hitam tebal. Satu-satunya perbedaan adalah ukuran payudaranya, seolah-olah mereka digantung pada 2 bola yang berbahaya. Villa bukanlah tempat untuk bertarung, pergilah keluar. Para prajurit manusia serigala beberapa kali lebih kuat dari para prajurit serigala. Mereka sangat ganas. Diperkirakan villa itu harus dihancurkan setelah pertempuran Isabella bergandengan tangan dan melompat dari lantai 2. Binatang kotor, jika kamu punya nyali, tindak lanjuti. Setelah mendarat, Isabella menembak 2 kali secara provokatif, lalu dia dan Qin Ming dengan cepat berlari menuju pintu ruang tamu. Ketiga prajurit manusia serigala itu meraung dan melompat ke bawah, mengejar mereka. Aku akan menyerahkan gadis itu padamu, dan menyerahkan sisanya padaku. Bisik Qin Ming sambil berlari keluar villa dan untuk sementara menghilang dari pandangan manusia serigala. Seluruh tubuhnya terbungkus kabut hitam aneh dengan kecepatan penuh, dan sosoknya tiba-tiba menghilang ke dalam kegelapan. Isabella sangat menyadari kemampuan Qin Ming, jadi dia tidak terkejut, dia terus berlari ke depan seperti embusan angin, dan berhenti ketika dia mencapai tengah halaman. 3 manusia serigala masing-masing melompat keluar dari pintu masuk utama dan jendela aula villa. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa Qin Ming hilang. Meskipun manusia serigala dan vampir sama-sama makhluk kegelapan, mereka tampaknya terlahir sebagai musuh bebuyutan. Mereka telah bertarung selama berabad-abad dan memiliki dendam yang lama. Saat kedua belah pihak bertemu, mereka sama irinya dengan musuh yang bertemu satu sama lain. Qin Ming, yang berada dalam kegelapan, tentu saja tidak akan melihat Isabella dikepung. Tubuhnya muncul di udara dari udara tipis, dan pisau tajam itu jatuh dengan kekuatan membelah gunung Huasan, dan mengenai kepala Merdinger berambut merah. Dengan kejam. Jika pisau ini mengenainya secara langsung, Merdinger pasti akan terbelah menjadi 2. Sebagai manusia serigala tingkat tinggi, Merdinger tidak kehilangan akal sehatnya seperti manusia serigala biasa setelah transformasinya. Dan setelah bertransformasi menjadi manusia serigala, dia tidak hanya memiliki tubuh yang kuat dan kecepatan yang kuat, tetapi juga memiliki perasaan yang tajam seperti serigala. Setelah mengetahui bahwa Qin Ming hilang, Merdinger sangat waspada dan menduga bahwa Qin Ming pasti bersembunyi di suatu tempat, menunggu kesempatan untuk menyerang. Dia tiba-tiba merasakan angin kencang di belakang kepalanya, dan menyadari krisisnya, dia menendang kakinya yang kuat, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Cahaya dingin tiba-tiba menyala dan darah berceceran. Pisau Qin Ming tidak mengenai kepala Merdinger, melainkan meninggalkan luka sepanjang 1 kaki di punggungnya yang sedalam tulang. Merdinger meraung dan melemparkan dirinya ke depan lebih dari 3 meter sebelum berhenti. Dia menoleh dan menunjukkan tatapan dingin dan menakutkan, menatap Qin Ming dengan sangat ganas. Kemampuan penyembuhan diri yang super. Inilah sebabnya jika Anda ingin membunuh manusia serigala, Anda harus memenggal kepalanya atau menghancurkan jantungnya. Cedera biasa tidak berakibat fatal bagi manusia serigala. Merdinger meraung sekuat tenaga. Taring di mulutnya sangat menakutkan dan dia menerkam dengan cepat, tampak seperti binatang gila. Qin Ming langsung menemuinya. Ketika kedua belah pihak sudah dekat, Qin Ming tiba-tiba pingsan. Tanah meluncur di atas tanah seperti tackle pemain sepak bola, dan pisau tajam di telapak tangannya tiba-tiba menembus betis Merdinger. Merdinger mengangkat kakinya dan mencoba menggunakan pisau tajam sebagai tuas untuk mengangkat Qin Ming. Pada saat yang sama, beruang itu membungkuk dan meraih Qin Ming dengan 2 cakar besarnya. Qin Ming tidak melepaskan pisaunya, dia mengerahkan kekuatan di pinggangnya dan memutar 180 derajat dengan paha Merdinger sebagai pusatnya. Retak. Suara pecah menyusul, dan tulang betis Merdinger terpelintir. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke samping. Qin Ming mengeluarkan pisau tajamnya dan menusuknya secara tiba-tiba. Harus dikatakan bahwa Merdinger adalah seorang prajurit veteran. Setelah hanya beberapa ronde pertempuran, Merdinger berada dalam bahaya. Jax dengan cepat berbalik, bergabung dengan kelompok pertempuran, menyelamatkan Merdinger, dan bekerja sama untuk membunuh Qin Ming. Di sisi lain, Isabella juga bertarung dengan prajurit werewolf wanita Sivir. Isabella tidak bertarung dengan Sivir dalam pertarungan jarak dekat, menurutnya pertarungan jarak dekat adalah tindakan yang biadab, dan ia lebih suka menggunakan senjata.
Bang, bang. Isabella menembak sambil mundur dengan cepat, dan kedua senjatanya ditembakkan seperti tetesan air hujan. Sivir juga takut dengan peluru perak yang dirancang khusus untuk menghadapi manusia serigala. Tubuhnya bergerak maju dalam bentuk es, kiri dan kanan, lincah seperti kera. Meskipun kecepatannya cepat, namun tidak secepat peluru supersonik, dia terkena di bagian paha ketika dia tidak bisa mengelak, dan asap hijau mengepul dari lukanya. Ah! Teriak Sivir sambil menusuk lukanya dengan dua cakarnya, mengeluarkan selongsong peluru yang tersisa di dagingnya, dan bersembunyi di balik bebatuan dengan beberapa lompatan lincah, pulih dari luka-lukanya dan menunggu kesempatan. Isabella melepaskan beberapa tembakan lagi, menyebabkan batu beterbangan dan bunga api beterbangan. Klik, klik. Suara pistol kosong. Setelah peluru ditembakkan, Isabella meniup moncong rokoknya dengan dingin. Mengapa wanita harus mengganggu wanita? Sivir, aku tidak ingin membunuhmu. Jika kamu tahu apa yang terjadi, keluar dari sini. Mata Sivir melebar karena marah, matanya bulat dan menakutkan, dia menggunakan lengannya untuk dengan paksa memecahkan batu setinggi 2 meter, dan melemparkan batu itu dengan keras, mengenai Isabella. Pada saat yang sama, dia menggunakan penutup bebatuan untuk terbang keluar. Pikiran sederhana, anggota tubuh yang berkembang dengan baik. Senyuman licik muncul di bibir Isabella, dia dengan cepat bergerak ke samping, mengangkat elang gurun di tangan kirinya, dan melepaskan 2 tembakan. Dia tahu betul berapa banyak peluru yang terkandung dalam magasin tambahan yang dimodifikasi, jadi dia melepaskan 2 tembakan lagi dengan tangan kanannya, berpura-pura kedua senjatanya kehabisan peluru, dan menggunakan cacat untuk memikat Sivir agar mengambil umpan. Sivir secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap dan tertembak 2 kali di bagian dada hingga jatuh ke tanah. Isabella menekan pelan, dan kedua magasin kosong itu jatuh. Kedua senjata itu mengenai rantai peluru pada saat yang bersamaan. Setelah tertembak, Sivir pun mengetahui bahwa dirinya telah terjebak dalam suatu tipuan dan buru-buru bangkit dan terbang keluar. Dia terluka dan kecepatannya melambat. Peluru menimpanya dari waktu ke waktu. Daging dan darahnya ada di mana-mana, dan rasa sakit yang menyayat hati menyebar ke seluruh bagian tubuhnya, membuatnya menjerit kesakitan. Dalam kemarahan, Sivir tiba-tiba berbalik, kehilangan akal sehatnya, dan melemparkan dirinya ke arah Isabella dalam posisi putus asa. Jika kamu ingin mati, jangan salahkan putri ini. Ekspresi kejam muncul di mata biru indah Isabella. Dia mengangkat moncong pistolnya dan menembak ke area antara kepala dan jantung Sivir. Cahaya api yang keluar dari 2 elang gurun kaliber besar itu menyilaukan, seperti nyala api kematian, yang sangat mencolok di malam yang gelap. Sangat arogan. Sivir ditembak beberapa kali, dan ketika jaraknya semakin dekat, dia terkena lebih banyak peluru. Dia tidak menghindari satu tembakan pun, dan ditembak di kepala dengan peluru perak khusus, membunuhnya. Qin Ming melawan 2 jenderal manusia serigala sendirian, dan pertarungan menjadi intens. Meskipun manusia serigala memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat dan dapat menyembuhkan luka kulit dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, patah tulang tidak dapat pulih dengan cepat. Merdinger kehilangan salah satu kakinya dan efektivitas tempurnya berkurang drastis. Dia tidak punya pilihan selain menyerang secara diam-diam sementara Jax mengambil inisiatif. Kekuatan tempur Jax berada di peringkat 3 teratas di antara 8 jenderal manusia serigala. Dia sangat liar dan ganas. Dia bertarung seperti binatang gila dan putus asa untuk hidupnya. Meskipun kemampuan penyembuhan Qin Ming kuat, itu tidak sebaik manusia serigala. Tentu saja, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Dia berkedip seperti hantu dan memberikan pukulan dingin ke Jax. Jax tidak akan menghindari serangan yang tidak mengenai kepalanya atau bagian vital lainnya. Bahkan jika dia terluka, dia masih harus merobek sepotong daging musuh. Sambil terus bertarung, Jax tiba-tiba melihat kematian tragis Sivir. Dia berteriak telentang dan menyerang lebih ganas lagi. Kematian rekannya juga membuat Jax bersemangat dan dia juga mulai menjadi gila. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras, Isabella menghajarku lagi. Qin Ming melakukan tipuan dengan pedangnya, berpura-pura dikalahkan, dan berjalan pergi, melesat ke belakang bebatuan. Jax dan Merdinger mengejar dan menerkamnya, tetapi ketika mereka mengitari bebatuan, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Qin Ming telah menghilang lagi. Detik berikutnya, Qin Ming muncul dari udara tipis di lereng bukit bebatuan, dia mengetukkan kakinya dengan ringan dan melompat keluar secepat anak panah. Pisau lurus seperti ular berbisa yang meludahkan surat menembus bagian belakang jantung Merdinger dan melewati tubuhnya. Merdinger memutar tubuhnya dengan gila-gilaan dan menyapukan cakarnya. Bahkan jika dia mati, dia harus menarik punggung Qin Ming. Qin Ming menggunakan kekuatan ayunan untuk menghunus pedangnya dan terbang keluar, membunuh Jax. Jax memutar tubuhnya yang kuat dan menghadapinya dengan cakar. Puff! Pisau itu menusuk telapak tangan Jax yang lebar. Jax meraih bilah pisaunya tanpa menyadari rasa sakitnya dan memindahkannya ke lengannya. Cakar lainnya dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih leher Qin Ming. Qin Ming tiba-tiba melepaskannya dan jatuh ke tanah. Salah satu cakar Jax menyambar udara. Sebelum dia bisa mengambilnya kembali, Qin Ming dengan cepat meraih lengan Jax, melompat, menendang dengan kedua kakinya, dan mendarat seperti drum di samping dari dada Jax. Bang, bang, bang. Jax ditendang ke belakang berulang kali. Beberapa tulang rusuknya patah, dan sosok tinggi itu menghantam bebatuan dengan keras.
Saat ini, Isabella ingin pergi dan membantu, dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang tajam. Dia melihat ke arah hutan gelap di sudut halaman dan berteriak manis. Siapa? Bayangan pepohonan berputar-putar, dan sosok-sosok itu bergoyang. Seorang pria jangkung yang mengenakan baju besi Eropa abad pertengahan berjalan keluar dari sana. Dia membawa pedang satu tangan yang besar di punggungnya dengan totem seperti salib di jubahnya. Orang ini keluar dari hutan tanpa tergesa-gesa, dengan senyuman anggun di bibirnya. Dia memancarkan temperamen yang menyendiri dan menyendiri, memberikan perasaan yang sangat ramah kepada orang-orang. Kamu adalah pemimpin Ksatria Templar Tahta Suci, Hugo Peraul. Isabella mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi yang lebih jijik daripada saat dia bertemu dengan manusia serigala. Tempat ini telah dikelilingi oleh Ksatria Templar kita. Saya menyarankan Anda untuk menyerah dan mengikuti saya kembali ke Tahta Suci untuk menerima persidangan. Jika tidak, saya akan menghancurkan Anda atas nama Tuhan sekarang juga. Bersambung.